Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Jawa Barat sekaligus meresmikan kantor Desa Cinta kepada Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang saya hormati, yang kami banggakan, tepuk tangan untuk Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Sintana Pituin, Desa Cinta Karangtengah yang membanggakan. Tadi saya hadir ke pesantren sekolah dan juga makam dari kakek buyut dari beliau, luar biasa, sangat bangga. Mulang tarima kalemah cai, tepuk tangan sekali lagi. Yang saya hormati, saya banggakan tentunya Pak Bupati, Pak Rudi Gunawan, tepuk tangan. Orang pintar, orang cerdas yang Allah takdirkan lulus ujian memimpin Garut. Karena biasanya sebelum-sebelumnya Bupati Garut ini sok beres terengse gitu ya. Tapi di bawah Pak Rudi beres rengse insya Allah sampai jabatan Husnul Khotimah. Juga Sohibul Bed Pak Gaos selaku Kepala Desa Cinta Kecamatan Karangtengah yang kantor desanya ya melebihi megahnya dari rumah Pak Gubernur. Cocok dijadikan tempat syuting sinetron Ikatan Cinta. Itu juga pilnya ini kantor desa terhebat se-Jawa Barat, saya kasih nilai. Dengan catatan Pak Gaos harus seluruh sebanding dengan prestasinya ya, jadi harus naik kelas satu lagi level menjadi desa mandiri. Nanti dibimbing oleh Pak Diki Saroni yang menemani saya, Pak Kiai Juyun Junaidi yang kami banggakan. Kalau hidup ini selalu menggunakan ilmu para ulama, maka akan lahir pemimpin-pemimpin adil, dermawannya orang-orang kaya, dan diijabahnya doa du'afa. Itu rumus hidup seperti itu. Maka jangan jauh dari Pak Kiai, karena tadi kalau mau selamat dunia akhirat seperti itu. Bapak Ibu, saya datang ke sini tentulah memberikan rasa bahagia, karena nikmat Allah itu banyak. Ada nikmat umur ya, alhamdulillah yang masih diberi umur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Niatkan ibadah. Jadi gubernur saya mah niatnya ibadah. Pak Suntana jadi Kapolda niatnya ibadah. Pak Rudi jadi bupati niatnya ibadah. Pak Gaus sebagai kepala desa niatnya. Semua takdir Allah kita niatkan ibadah. Itu senikmat-nikmatnya hidup punya tujuan. Yang kedua, nikmat sehat. Alhamdulillah bisa mendengar, melihat ya. Apalagi level 1 Covid-nya. Covid ini tidak akan hilang Bapak Ibu. Nanti sama seperti influenza, bukan nama gitu ya. Ayah tapi tong hariwang asal terus divaksin, insya Allah selamat dan sehat, itu aja ya. Tapi tetap pengalawara, cuci tangan seluas-luasnya, sesering-seringnya. Kita syukuri juga nikmat jabatan ya. Ingat Pak Gaus, jabatan ini mas sementawis, ada awal, ada akhir. Saya juga sama, ada pelantikan, nanti ada berhentinya. Yang penting selama Allah menakdirkan kita sebagai umaro,
anfa'uhum linnas, selalu memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Ya, Pak Gawas dan para kepala desa lainnya, tugas pemimpin itu satu, mengambil keputusan. Nah, jangan salah mengambil keputusan. Ya, tiap hari kita mengambil keputusan. Dekumaha itu mengambil keputusan. Oleh karena itu, kita harus perbanyak pemimpin-pemimpin yang pengambilan keputusannya berkualitas. Tadi saya dilaporkan oleh Pak Diki, karena Jawa Barat ini Pak Kapolda satu-satunya provinsi yang memberi anggaran ke desa. Saya baru tahu ternyata hanya provinsi Jawa Barat. Tepuk tangan untuk Jawa Barat. Sampai seluruh badan-badan desa se-Indonesia itu sirik, ya, dan menganggap kita ini luar biasa, sehingga tahun lalu saya diangkat sebagai Bapak BPD Desa se-Indonesia, ya, dengan konsep-konsep membangunnya. Termasuk ini Pak Gawas, ya, tadi dilapori ada 200 juta dari provinsi bergabung dengan 100 dari Pak Bupati untuk membuat rumah ikatan cinta ini. Kira-kira ya. Jangan dilupakan. Kenapa namanya indah? Jadi menurut Rasul, kalau sudah bersuami istri jangan lagi panggil nama. Jadi kalau misalkan istri kita Eis, itu nggak boleh setelah menikah dipanggil Eis deui. Harus diganti nama yang kesayangan. Bisa dipanggil Ayang, bisa dipanggil Bebek gitu ya. Atau digabung Ayang Bebek. Nah, saya mah manggil Ibu Atalia, nama aslinya itu Cinta, kan enaknya cinta kan dia, atau Nigelis atau kumaha, kira-kira begitu ya. Nah, jadi praktekkan Bapak Ibu ya, panggilan kepada pasangan itu jangan pakai nama asli lagi. Nah, tugas pemimpin Pak Gawas dan lain sebagainya itu membawa perubahan. Jadi gini Bapak Ibu, menilai pemimpin itu cukup dua aja. Satu, kepribadiannya. Dua, perubahan atau prestasinya, hanya itu. Jadi pemimpin memang butuh kepribadian yang dirindukan, kepribadian yang menyenangkan. Kalau datang disambut dengan, nah itu tanda cinta. Karena apa? Lisannya baik, gesturnya baik, penampilannya diperhatikan, cara bicaranya. Nah, saya belajar tiap hari memperbaiki itu, ya. Mungkin orang nyebut pencitraan, gak masalah selama menuju kebaikan. Tapi itu hanya 50% Pak Gawas sebagai pemimpin. 50%-nya lagi adalah punya prestasi enggak. Jangan hanya budak gidik gitu warawiri tanpa ada perubahan, kan begitu. Tapi juga jangan jadi pemimpin yang membawa perubahan tapi kepribadiannya itu pipasealnya yang galak lah, yang kumaha lah gitu ya. Ada kasus-kasus seperti itu. Nah, desa ya. Desa ini adalah masa depan. Jadi ada konsep dengan teknologi, dengan digital hari ini, bahwa senikmat-nikmatnya hidup Bapak Ibu adalah tinggal di desa. Tapi rezeki Jakarta. Nah, gitu ya. Bisnis mendunia. Baheula mah sebelum datang teknologi digital, kalimat itu rada temungkin. Maka hari hijrah ke Bandung, hari hijrah ke Jakarta. Sekarang mah dibalik ke Covid mah. Tinggal di desa jauh ti penyakit, ya. Dengan digital kita bisa dapat rezeki kota, jualan online, bisnis bisa keluar negeri. Nih Pak Gawas, baheula di Indramayu aya ibu-ibu jualan sabun cuci piring, namanya teh Mencrang Bu, ya. Omsetnya hanya 10 juta sebulan door to door di desanya, kecamatan. Daftarlah dia online ke Shopee atau Tokopedia, mohon maaf ya. Omsetnya sekarang 1,5 miliar per bulan tanpa meninggalkan desanya Pak. Nah, jadi poin saya, konsep tinggal di desa rezeki kota bisnis mendunia tak ya kaos nah tinggal ya. Itu konsep saya di masa depan. Caranya apa? Kadesnya harus melek teknologi. Ingat Pak Kades, di Lembur Batur mah maraban leleng pakai HP. HP-na dipencet, emberna bergetar karena menerima sinyal dari HP, kemudian ada mekanisnya melontar makanan gitu. Mun boga balong 10, 100 nggak ada masalah oleh teknologi, ekonomi meningkat. Di Sukabumi Bapak Ibu,
Nyari ikan laut sudah pakai aplikasi namanya Fish Finder. Tiap pagi satelit melaporkan ikan lagi musyawarah nasional di mana kira-kira gitu. Koordinat diberitahu, nelayan ngambil ikan di titik yang ditentukan HP. Hari ini begitu, tidak pakai feeling-feeling lagi. Yang tadinya perahu kecil 300 kilo per hari sekarang bisa 1 ton per hari. Dengan menggeser ekonominya melalui teknologi oleh meleknya kepala desa melakukan inovasi. Ayeuna nyiram tanaman terus pakai HP, maraban hayam terus pakai HP. Makanya ibu ya, HP itu hari ini bukan hanya alat komunikasi, ingat ya. HP ini alat produksi, nginjem duit pakai HP, kan gitunya. Baca koran berita pakai HP, nonton hiburan pakai HP, ningali kegiatan Pak Gubernur pakai HP, semua memang pakai HP ya. Jadi itu sudah tidak bisa dihindari. Nah, Jawa Barat punya program namanya Gerbang Desa Lahir Batin. Desa digital sudah saya terangkan tadi. Ada program Satu Desa Satu Hafiz, harusnya sudah ya. Kemudian ada mobil maskara, Neta Acan, ini saya motivasi. Ya, mungkin mandiri hadiahnya mobil. Mobilnya itu seperti transformer, saya kasih nama maskara. Mobil aspirasi kampung juara. Kulantaran Pak Gubernur mah kalau ada program hobinya singkatan. Ya, ada program Sekoper Cinta, sekolah perempuan, capai impian dan cita-cita. Pak Diki rumahnya di Antapani, kecamatan Antapani, teh singkatan antara cinta tapi tuwani. Nah, mumpalsu tanah Bumina di jalan Cipaganti, cintana palsu, sok ganti-ganti gitu. Nah, jadi heureuina orang Sunda mah kitu loba heureuy tapi hade gawe, betul? Tepuk tangan. Jadi ada Satu Desa Satu Hafiz, ada Satu Desa Satu Bumdes ya. Sudah hampir 100% Pak Rudi, saya laporkan kebanggaan saya Pak. Dari 5.000 desa, 4.000 sudah punya penghafal Quran selama 3 tahun ya. Puluhan miliar saya gelontorkan. Dari 5.000 desa sudah hampir 100% semua punya perusahaan. Makanya konsep tinggal di desa rezeki kota bisnis mendunia itu luar biasa. Dan ini yang paling membanggakan saya sebagai gubernur, mudah-mudahan membuat saya tenang ya kalau nanti pensiun. Di awal saya menjabat ya, ada 1.000 desa tertinggal dan sangat tertinggal. Tahun 2022 ini saya proklamasikan sudah 0, tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal di tanah Jawa Barat. Termasuk tadi di Garut, ini mah merata kita konsepkan. Desa mandiri yang tadinya hanya 30-an di awal saya menjabat 2018, dari 30 sekarang naik ke 1.100 desa bintang 5 atau desa mandiri, alhamdulillah. Itu ya, kalau kita hidup ini dengan kerja yang terukur lah kira-kira begitu ya. Nah sekarang saya mau ngasih hadiah, ibu-ibu mau hadiah? Coba di sini siapa yang anaknya 7? Saya, ibu-ibu. Papa Yun, pasien atos ke Pak Gubernur. Sahan anak-anak 7. Jadi ser Pak Bupati ini program KB lakukan Pak. Oke, kira saya ulangi ser kering geningan. Ya tenang naon lah. Didinya harap baris. Mayun kan dia. Mayun kalau itu ke Pak Bupati, mayun ke Pak Bupati. Dia mayun, Ibu. Anak-anak 7. Ibu mayun ke mayun kan dia. Waduh, saya bertanya begini karena di kampung lain biasanya ngan hiji, maksimal 2. Bisa cinta hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ibu-ibu anak 7 ya. Coba ibu satu aja perwakilan minta mic-nya, ibu kaluhur. Ibu aja nggak apa-apa.
Melihat ke sana. Nami dibuka masker nah, biar jelas. Nami Bu. Nami Amin. No. Oh no. Putrana seberapa? 7. Sebatkeun nu kahiji sa. Dadang. Di mana enak Dadang? Di Jakarta. Di Jakarta. Kedua Sukaesi. Kaisi. Oh segini Nami biang abdi. Di mana enak Bu Sukaisi? Di Bandung. Oh di Bandung. Ketilu Mimin. Mimin. Kita Nami naga yang nama panjang gitu ya. Jadi Dadang, Sukaisi, Mimin. Nengsi. Nah? Nengsi. 5 Siti Irma genap. Ni Okom. 7 Eni Sofiani kelas 2 SMA. Oh kelas 2 SMA. Kita di hiji caroge. Oh. Caroge damel naon? Hah? Ayeuna. Atas pupus. Oh terus ngantun ke di. Jadi Bu teh jahenya Bu. Janda herang. Bade nikah deui mah. Alim. Dilamar Pak Gubernur mah. Gubernur Batur maksudnya. Terus aya nu gaduh Pak. Oh. Jadi ini sabaran nu gaduh putra 7 teh. 1 2 3 4 5 6 7 8 salaman. Oh, ajudan wayahna kambihan ieu. Hiji ewang. Gitu. Atur nuhun Pak. Assalamualaikum. Masalah. Jadi dipeserkan pil KB nya. Kayak Ibu amplopnya kirang, Ibu antosannya sekedap di dia. Kayak ku ajudan di leres kendalanya. Di ajudan ngan opat dan suganda ngan sakit itu sudah pisan tapi tenana. Wayahna we tati heula. Coba ajudan disiapkan. Pak Kades omat ya program KB. Penduduk Jawa Barat itu 50 juta, 20%-nya Indonesia. Jadi kalau pas pemilu yang paling diperebutkan itu Jawa Barat. Kunaon 50 juta? Hobi bikin anak, juga desa cinta eta. Ya. Alam endah, ya tiris menurutnya dia maya. Tiris gitu, sadei sikatnya. Ya, ini ada cinta dan lah. Mudah-mudahan yang penting, nah ini ya, saya titip ke Pak Kades. Yang penting di desa ini tidak boleh ada yang stunting. Setuju ya? Stunting teh gagal tumbuh Pak Kades, gagal berpikir. Gede nak jadi beban negara, hobina minta bansos, minta bantuan. Nah jadi syaratnya Pak Kades sejak ibu hamil, ya, stunting itu dimulai dari kehamilan. Dari hamil lahir sampai 2 tahun gizinya perhatikan supaya besarnya nanti seperti Pak Bupati, seperti Pak Kapolda, seperti saya ke orang lembur. Saya kasih tahu kakek saya itu orang Garut, dari pihak bapak itu asli Banyu Resmi. Makanya Banyu Resmi saya kasih hadiah yang namanya penataan Situ Bagendit. Ya alhamdulillah sedang kita lelang pengelolaannya jadi wisata internasional. Di Punbiang kakek saya adalah di daerah dekat Malangbung juga ya. Itu jadi Pak Gubernur teh kaluhurna mah da 3 Garut gitu ya. Jadi kesini juga kembali mulang tarima. Ibu itu mas saya tes sekali di saat dia nu anaknya 10 nggak ada ya bisi pecah rekor ayah ada innalillahi alhamdulillah aduh keluar nih Pak Ajudan wayangna siapkan. Ya. Aduh, tilu.
Ya udah ini terakhir. Saha di dieu nu anakna 12. Aya deui. Aya. Aduh, jangan gagal BKKBN di dia mah. Ibu, buta sabaraha? 12. Subhanallah. Coba ibu kadin 12. Ajudan siapkan. Mana mic tadi? Ibu. Ah, ini mah kagok terakhir. Ibu sabaraha? 12. Aduh, aya deui. Ibu anak sabaraha? 12. Gusti. Sekarang tolong rekam bisa jadi viral ya. Siapa di sini yang anaknya 24? Aya deui. Betul lah ya. Kami saha catatkeun ka dieu mic na. Nami saha? Ibu apa? Masuk apa putrana nu kahiji? Siti, kedua Emma, katilu Ita, kaopat Linda, kalima Anggi, kagenap Dede, katujuh Koko, kadalapan Ratih, kasalapan Umi, Mimita, 10 Adi, 11 Epa, 12 Heru 12 atau 12? 12. Coba ajudan. Ini aja, ibu turun. Nah, nanti ajudan memberi di kanan. Sok ibu turun, mangga tuh hadiah ti Pak Gubernur biar cepet. Mangga sadayana ibu-ibu. Kira udah difoto saya bersama ibu-ibu ini pabrik anak udah. Bro, siap bro, turun. Aduh, hebat. Bangga. Ya, saya kira itu sedikit intermezzonya. Ya, Pak Kades pesan ya, naik kelas dari desa mandiri, konsep digital yang saya tadi terangkan, mengubah ekonomi desa, tinggal di desa rezeki bisa mendunia kan, begitu ya. Dan itu harus menjadi sebuah keteladanan. Nanti seperti pesan dari Pak Kiai, la in syakartum la azidanakum, ya, bersyukur ke Pak Gubernur dengan rezeki, bersyukur ke Pak Bupati, bersyukur ke Pak Kapolda, nanti ditambah rezekinya. Terima kasih, itu saja. Saya tutup dengan pantun. Elvi Sukaisi digigit hiu, pulang-pulang kena omikron di alun-alun. Terima kasih, hatur thank you, syukron, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan pilihan sembako demi mengundang perwakilan masyarakat Jompo dan yatim piatu untuk maju ke depan. Mohon berkenan Gubernur Jawa Barat untuk menyerahkan sembako dan mohon mendampingi Kapolda Jawa Barat dan Bupati Garut. Pabrik. Penyerahan sembako yang pertama yakni dari Gubernur Jawa Barat kepada perwakilan Jompo. Penyerahan sembako selanjutnya dari Kapolda Jawa Barat kepada perwakilan yatim piatu. Bapak lihat sini Pak. Sini Pak. Dan selanjutnya Bupati Garut kepada perwakilan yatim piatu. Bapak Ibu, sebagai informasi, sembako yang diserahkan kepada masyarakat Jompo dan yatim piatu totalnya 780 paket sembako. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah.
Selanjutnya mohon berkenan Gubernur Jawa Barat untuk berfoto bersama dengan perwakilan masyarakat Jompo dan Yatim Piatu. Pak Kades sendiri. Pak Kades. Oh, siap. Pak Kades. Satu, dua. Baik, penjelasan sembako selesai. Selanjutnya mohon berkenan Gubernur Jawa Barat didampingi Kapolda Jabar dan Bupati Garut untuk menandatangani prasasti peresmian Kantor Desa Cinta. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sebagai simbol bahwa Kantor Desa Cinta telah diresmikan, kami mengundang Gubernur Jawa Barat untuk menggunting pita, tentunya didampingi oleh Kapolda Jabar dan Bupati Garut. Mohon izin Bapak Ibu, kita hitung mundur bersama. Baik Bapak Ibu, mari kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Alhamdulillah, Kantor Desa Cinta telah diresmikan dan semoga semakin dicintai masyarakat dan menjadi kebanggaan masyarakat Desa Cinta khususnya dan umumnya masyarakat Kabupaten